Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku pernah mendengar bahwa setelah laba-laba Asura lahir, sudah memiliki kekuatan minimal tahap Naschensol, dan ketika tumbuh, kekuatannya dengan cepat ditingkatkan, sampai-sampai akan memiliki kekuatan yang jauh mendekati tahap Grand Ascension setelah mencapai kedewasaan penuh. Bahkan ada beberapa laba-laba Asura dengan bakat luar biasa yang kekuatannya sebanding dengan roh sejati. Agar dapat menyempurnakan utas waktu, kita harus membunuh laba-laba Asura dewasa, bukan? Mo Jianli bertanya, kamu benar-benar tahu banyak tentang laba-laba Asura ini, saudara Mo? Memang, utas waktu hanya dapat diekstraksi dari laba-laba Asura dewasa, dan biasanya dibutuhkan inti dari 3 laba-laba Asura untuk menyempurnakan satu utas waktu. Tentu saja, jika Anda menemukan yang cukup kuat, hanya satu inti yang diperlukan, jawab Raja Roh. Mo Jianli terdiam saat senyum masam muncul di wajahnya, sementara ekspresi Sueran dan Heilin semakin gelap. Setelah beberapa saat, Sueran bertanya dengan suara dingin, alam Asura kecil sudah penuh dengan bahaya, dan laba-laba Asura dewasa memiliki kemampuan untuk mengendalikan waktu sampai batas tertentu, bahkan jika mereka tidak berada di tahap Grand Ascension. Tidak akan lebih mudah untuk dihadapi daripada rata-rata tahap kenaikan besar. Selain itu, kita harus membunuh setidaknya 3 untuk mengekstrak satu utas waktu. Pada dasarnya kita akan mempertaruhkan hidup kita sepanjang waktu, tidakkah menurutmu hanya satu Sunshine Lightning Talisman adalah kompensasi yang tidak cukup? Kurasa bukan itu masalahnya. Selain dari jimat itu, aku juga membawa 2 hati Asura ini. Mempertimbangkan betapa langkanya, nilainya hanya sedikit lebih rendah dari jimat petir Sunshine. Selain itu, alam Asura kecil selalu terkenal sebagai tempat yang kaya dengan sumber daya berharga, jadi Anda harus menuai banyak hadiah dalam perjalanan Anda terlepas dari apakah Anda berhasil melacak laba-laba Asura. Anda dapat menyimpan semua yang Anda peroleh selama perjalanan sebagai hadiah tambahan, jawab Raja Roh. Itu bukan hal yang sama. Hati Asura diperlukan bagi kita untuk memasuki alam Asura kecil, jadi seharusnya tidak dihitung sebagai bagian dari kompensasi. Selain itu, masing-masing dengan setengah hati Asura, kita hanya akan bisa tinggal di alam Asura kecil selama sekitar setengah bulan. Bagaimana kita punya waktu untuk mencari harta tambahan di atas laba-laba Asura? Bahkan jika, dengan keberuntungan yang luar biasa, kita menemukan beberapa harta berharga, itu masih tidak sebanding dengan risiko yang kita timbulkan. Di basis kultivasi kita, keamanan adalah hal yang paling penting. Jangan lupa bahwa kita semua menginginkan jimat petir Sunshine untuk memastikan keselamatan kita selama kesengsaraan surgawi kita berikutnya, kata Sueran dengan suara dingin. Semua orang tetap diam, tapi mereka jelas setuju dengan kata-kata Sueran. Alis roh raja berkerut sedikit setelah mendengar ini, dan hanya setelah jeda singkat dia menjawab, dalam hal ini, jika Anda dapat memperoleh benang waktu dari alam Asura kecil, saya akan bersedia menawarkan 3 harta pilihan Anda, dari daftar yang baru saja saya berikan selain jimat petir Sunshine untuk setiap utas waktu. Ini adalah konsesi terakhir yang ingin saya buat, jika Anda masih tidak puas, maka Anda dapat pergi dan saya akan mencari orang lain. Baiklah, kamu punya kesepakatan sendiri. Sudahkah kamu menyiapkan formasi teleportasi yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke alam Asura kecil? Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jawab Sueran tanpa ragu-ragu. Raja Roh menjawab dengan senyum percaya diri, yakinlah, rekan Daois Sue, formasi teleportasi telah disiapkan, dan itu terletak di gunung suci ini. Jika Anda bersedia pergi, saya dapat memindahkan Anda semua ke alam Asura kecil segera. Apa keputusanmu, saudara Mo, rekan Daois Han? Pandangan ragu-ragu muncul di wajah Mo Jianli,
tetapi dia segera menggertakkan giginya saat dia menjawab, aku bertekad untuk mendapatkan jimat petir Sanxing, jadi aku juga bersedia memasuki alam Asura kecil. Kalau begitu, aku juga akan menemani saudara Mo ke alam Asura kecil. Namun, aku punya syarat, izinkan aku untuk memutuskan koordinat tempat kita kembali dari alam Asura kecil, kata Han Li dalam sebuah sikap tenang. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah Raja Roh setelah mendengar ini. Mengapa kamu membuat permintaan seperti itu, rekan Taois Han? Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak, hanya saja aku sudah terbiasa mengendalikan sebanyak mungkin faktor, kuharap kamu bisa mengerti. Aku tahu satu atau dua hal tentang formasi teleportasi, jadi tidak akan menjadi tugas yang sulit bagiku untuk mengubah koordinat formasi teleportasi, jawab Han Li. Kurasa itu ide yang bagus. Aku juga cukup akrab dengan formasi teleportasi, jadi aku juga akan mengatur koordinat pengembalianku sendiri. Jika kamu tidak menyetujui permintaan ini, maka aku harus menanyakan ketulusan, saudara Roh. Sueran terkekeh saat dia menilai Raja Roh dengan sedikit senyum di wajahnya. Baiklah, dalam hal ini, kamu bebas untuk memutuskan koordinat pengembalianmu sendiri, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak mengatur koordinat keluar wilayah ras roh kami. Kalau tidak, jika kamu kembali terlambat, aku mungkin berasumsi bahwa kecelakaan telah terjadi dan menawarkan jimat petir Sanxing dalam pertukaran kepada orang lain. Saya yakin Anda menyadari betapa berharganya jimat ini. Jika saya menyebarkan berita tentang keberadaannya, banyak rekan Taois akan segera datang untuk melihat saya, kata Raja Roh. Haha, yakinlah, Brother Spirit, dengan kemampuan indera garis keturunan kita, seharusnya ada 80% kemungkinan kita menemukan laba-laba Asura. Setelah setengah bulan, kita akan kembali untuk menyelesaikan kesepakatan kita, jawab Sueran dengan ekspresi senang. Rekan Taois Han dan aku juga akan melakukan yang terbaik, jawab Mo Jianli. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Tinggallah di sini selama 1 malam untuk membuat beberapa persiapan, dan aku akan memindahkan kalian berempat ke alam Asura kecil besok pagi, kata Raja Roh sebelum bertepuk tangan 2 kali, dan sebuah pintu samping terbuka, di mana beberapa wanita muda dengan gaun megah masuk ke ruangan. Mereka membungkuk hormat ke arah Han Li dan yang lainnya sebelum berdiri di kedua sisi. Sueran mengangguk sebelum bangkit dan pergi bersama Hei Lin dan 2 wanita. Setelah itu, Mo Jianli berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Raja Roh sebelum juga berbalik untuk pergi. Namun, saat Han Li berdiri dari kursinya, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tersenyum, dan berkata, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tetapi saya tidak yakin apakah itu pantas. Raja Roh agak terkejut mendengar ini, tetapi dia masih menjawab, silakan, rekan Taois Han. Aku pernah mendengar beberapa desas-desus yang menyatakan bahwa alam roh hanya memiliki satu Raja Roh sejak kedatangannya di alam roh, apakah itu benar? Berapa umurmu sekarang, saudara roh? Han Li bertanya sambil tersenyum. Mo Jianli dan Raja Roh sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum yang terakhir terkekeh, haha, aku juga mendengar desas-desus itu, tapi tentu saja, itu tidak benar. Ras roh kita telah ada di dunia ini selama lebih dari 1 juta tahun. Meskipun memang benar bahwa kesengsaraan surgawi kita berjarak lebih jauh daripada makhluk lain, bagaimana mungkin seorang Raja Roh dapat hidup selama itu? Karena itu, ada beberapa Raja Roh yang memerintah untuk waktu yang sangat lama, dan kemungkinan besar dari situlah rumor itu berasal. Begitu, itu masuk akal. Lagi pula, ini adalah alam roh, bukan alam abadi sejati, bagaimana mungkin seseorang bisa hidup selama lebih dari 1 juta tahun di sini? Han Li berkata dengan senyum tipis sebelum pergi bersama Mo Jianli dan 2 wanita roh lainnya. Setelah kepergian mereka, senyum di wajah Raja Roh langsung memudar.
Mengapa dia menyebutkan alam keabadian sejati? Mungkinkah dia tertarik pada sesuatu? Kemudian lagi, dia bukan orang pertama yang menanyakan itu padaku, gumam Raja Roh dengan suara yang nyaris tak terdengar. Dia kemudian membuat segel tangan dan menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Beberapa saat kemudian, dia muncul kembali dalam formasi cahaya putih di dalam ruang gelap gulita jauh di dalam perut gunung roh tersembunyi. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruang gelap ini, dan alisnya sedikit berkerut saat menyapu lengan baju ke atas. Sekitar selusin bola cahaya segera muncul sebelum melayang tinggi di udara. Setelah itu, Raja Roh membuat segel tangan, dan bola cahaya menjadi terang untuk menerangi seluruh ruangan. Sekitar 400 kaki darinya berdiri gunung es tembus pandang yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan rune emas besar menutupi sebagian besar gunung. Melalui es transparan, seseorang dapat melihat seorang pemuda tampan berjubah emas di dasar gunung es, dan dia tidak sadarkan diri dengan serangkaian rantai runet yang mengikat seluruh tubuhnya. Di glabellanya ada rune emas yang identik dengan yang ada di gunung es, dan Raja Roh segera mengulurkan tangan untuk menekan gunung sambil melepaskan benang cahaya putih dari telapak tangannya. Rune emas di gunung es segera mulai bersinar dengan cahaya gemilang, dan benang putih yang telah disuntikkan ke gunung menyatu untuk membentuk sosok humanoid mini yang tingginya sekitar 1 kaki. Sosok miniatur itu identik dengan Raja Roh baik dalam penampilan maupun pakaian, dan matanya tertutup rapat. Raja Roh kemudian mengetukkan jari ke glabellanya sendiri, dan benang putih tembus pandang muncul sebelum terjun ke gunung es dan menghilang ke dahi sosok humanoid miniatur itu dalam sekejap. Sosok miniatur itu perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang pupil emas. Terima kasih atas kerja kerasmu, kami akhirnya diambang kesuksesan. Setelah mendapatkan Threads of Time, kami akan dapat secara gratis mempersingkat jumlah waktu yang diperlukan untuk menyempurnakan orang ini. Jika tidak, aku akan membutuhkan setidaknya 10.000 tahun lagi untuk memperbaikinya, dan siapa yang tahu apa yang bisa terjadi selama waktu itu. Sosok miniatur berkata dengan suara yang juga identik dengan roh raja. Itu tentu saja yang terbaik, tapi sayang sekali kita harus menawarkan jimat petir Sanshin itu untuk ditukar. Jimat itu disediakan untuk membantu junior paling berbakat dari ras roh kita untuk mengatasi kesengsaraan surgawi utama mereka, desah Raja Roh. Mau bagaimana lagi? Aku memang memiliki beberapa jimat dan pil dari alam abadi sejati yang tidak dapat ditemukan di alam bawah, tetapi semuanya telah habis digunakan dari waktu ke waktu, jadi satu-satunya barang yang kumiliki yang bisa menggoda makhluk tahap kenaikan besar itu adalah jimat petir Sanshin. Omong-omong, bukankah itu Hanli salah satu orang yang berkelana ke alam iblis penatua dengan 1000 musim gugur dan yang lainnya? Tanya sosok miniatur itu. Mereka memang sama. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama perjalanan ke alam iblis penatua, tapi dia adalah satu-satunya yang selamat sementara 1000 musim gugur, dan yang lainnya semuanya binasa. Di atas semua itu, dia maju ke grand tahap kenaikan besar setelah dia kembali ke alam roh, dan selama upacara perayaannya, dia mampu melukai Raja Yaksa dengan mudah. Jadi dia jelas bukan kultivator kenaikan besar biasa, kata Raja Roh. Sepertinya dia pasti memasuki kolam pembersihan roh dan mengkonsumsi teratai roh bersih. Jika tidak, dia tidak akan sekuat ini. Ini adalah hal yang baik, semakin kuat dia, semakin besar kemungkinan dia akan bisa mendapatkan utas waktu di alam Asura kecil, jawab sosok miniatur itu. Aku memikirkan hal yang sama. Kalau tidak, jika Mo Jianli ditemani oleh Ao Xiao, aku tidak akan setuju untuk membiarkan mereka masuk dalam kesepakatan itu, kata Raja Roh dengan senyum tipis. Baiklah, mengingat semuanya berjalan dengan lancar, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Aku harus fokus untuk menyempurnakan jiwa abadi sejati ini sekarang,
jangan bangunkan aku lagi sampai mereka kembali dari alam Asura kecil, kata sosok miniatur itu. Raja Roh mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku adalah satu kesatuan, jadi aku juga akan mendapat banyak manfaat jika kamu berhasil memperbaiki pil jiwa abadi. Sosok miniatur itu juga mengangguk sebelum menghilang menjadi titik cahaya spiritual. Setelah itu, formasi teleportasi muncul di bawah kaki Raja Roh, dan dia dipindahkan di tengah kilatan cahaya putih. Di sebuah benua di alam abadi sejati yang membentang sejauh mata memandang, ada banyak petani berjubah kuning yang merawat ladang tanaman yang tertata rapi. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa semua petani ini memakai ekspresi kayu sepenuhnya, dan semua adalah boneka humanoid yang sangat hidup. Di dalam ladang itu ditanam tanaman padi besar-besaran dengan batang tebal yang mengeluarkan ki spiritual yang sangat murni, menyerang seseorang dengan rasa penyegaran melalui penghirupan saja. Di udara di atas ladang ada awan roh dengan warna berbeda, masing-masing berukuran sekitar 1 akre, dan di atas awan duduk serangkaian sosok berjubah yang memegang barang berbeda. Orang-orang ini menduduki awan sendirian atau berkelompok 2 atau 3 orang, dan mereka semua mengenakan jubah Daois saat berpatroli di udara di atas ladang, sesekali melepaskan hujan dari awan roh untuk menyuburkan ladang di bawah. Bahkan lebih tinggi di udara adalah lautan kabut di ketinggian lebih dari 100.000 kaki tanpa ujung yang terlihat, tampak seolah menutupi seluruh benua. Serangkaian burung roh dan binatang roh melintasi kabut, membawa beberapa orang dengan pakaian berbeda masuk dan keluar dari lautan kabut. Tiba-tiba, raungan naga terdengar, dan Wim es biru yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul di langit yang jauh. Wim es biru mencapai udara di atas ladang dalam sekejap mata, dan kedatangan makhluk raksasa seperti itu akan segera menimbulkan kengerian dan kepanikan di hati makhluk biasa jika muncul di alam roh. Namun, petani, di bawah dan Daois di atas awan mengabaikannya begitu saja. Hanya beberapa Taois yang meliriknya sekilas, tapi hanya itu perhatian yang diterimanya. Setelah melihat Wim, ekspresi terkejut muncul di wajah seorang Daois muda yang tampaknya baru berusia sekitar 13 tahun. Bukankah itu Tuan Li? Dia baru saja meninggalkan istana abadi beberapa hari yang lalu, mengapa dia sudah kembali? Taois muda itu bergumam. Dia terlihat sangat terburu-buru, jadi dia pasti sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, dan tampaknya tidak berjalan dengan baik, renung Daois lainnya. Mungkin, setelah mengatakan itu, kekuatan Master Li berada di antara 100 besar istana abadi emas Han kami, apa yang mungkin berada di luar kemampuannya di wilayah abadi ini. Jika Anda dan saya bisa menjadi murid Guru Li, itu akan menjadi kesempatan brilian, kata Daois pertama. Berhentilah melamun. Kamu dan aku adalah murid dari kelas terendah di Istana Abadi, pada dasarnya kami adalah pekerja manual yang dimuliakan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Guru Li tertarik pada kami? Karena itu, tubuh rohku 70% lengkap, jadi mungkin saya bisa lulus ujian berikutnya dan menjadi murid peringkat. Ketika saatnya tiba, saya tidak perlu membuang waktu saya untuk tugas-tugas sepele seperti ini lagi, ejek Daois kedua sambil melihat lencana batu giok di tangannya, tangan dengan ekspresi penuh harapan. Apa, tubuh rohmu sudah 70% selesai? Aku baru saja mencapai 50%, sepertinya aku harus bekerja lebih keras dalam kultivasiku. Jika aku tidak bisa menjadi murid peringkat dalam beberapa tahun ke depan, aku akan kemungkinan besar akan dibuang ke alam yang lebih rendah, kata Taois pertama dengan ekspresi panik. Sejujurnya, pergi ke alam yang lebih rendah tidak terlalu buruk. Selain keabadian, kamu bisa menikmati yang lainnya, Taois kedua terkekeh. Aku tidak akan pergi ke alam yang lebih rendah. Aku pasti akan menjadi murid peringkat sepertimu, saudara senior, kata Daois pertama dengan sikap tegas. Kalau begitu, kamu harus bekerja keras, adik junior.
Jika kamu masih belum memanifestasikan tubuh roh dalam 5 tahun, para penegak istana abadi tidak akan memberimu perlakuan khusus, Taois kedua menjawab dengan serius. Terima kasih atas kata-kata hati-hati, saudara senior, saya pasti akan bekerja keras, kata Daois pertama dengan anggukan penuh tekad. Saat kedua Daois itu mengobrol satu sama lain, es besar di atas terjun ke lautan kabut sebelum naik lebih jauh ke atas, langsung mencapai ketinggian ratusan ribu kaki. Kabut tiba-tiba tersebar, dan es Wim muncul ke dunia yang dipenuhi dengan ki spiritual. Ada ratusan gunung dengan ukuran berbeda melayang di atas lautan kabut, yang tertinggi-tingginya mencapai ratusan ribu kaki, sedangkan yang terpendek hanya setinggi sekitar 40.000 kaki. Namun, semuanya ditutupi tanaman dan bunga eksotis, serta bangunan yang dibuat dengan indah. Gunung-gunung dihubungkan oleh jembatan pelangi, dan ada pria dan wanita melayang di atas jembatan dengan pakaian megah, menghadirkan pemandangan yang mirip dengan surga surgawi. Wim es biru segera terbang melewati beberapa gunung sebelum tiba di tengah gugusan gunung. Di bawah adalah istana besar seperti kota yang dikelilingi oleh sekitar selusin gunung. Istana itu sangat megah dengan rune besar yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan di depan gerbang besar yang tingginya lebih dari 10.000 kaki berdiri serangkaian penjaga bersenjata lapis baja emas. Di atas gerbang besar itu ada sebuah plakat perak, yang bertuliskan, Istana Abadi Emas Han, dalam karakter emas raksasa. Begitu Wirem es biru mendarat di depan gerbang istana, ia segera berubah menjadi pendeta Daois kurus dan tinggi dengan kulit gelap, memegang sikat ekor kuda perak. Beberapa penjaga lapis baja emas berdiri di depan gerbang segera mendekatinya, dan salah satu dari mereka membungkuk sedikit ketika bertanya, "Mengapa Anda mengunjungi Istana Abadi, Guru Li?" "Saya ingin bertemu dengan kepala istana," jawab pendeta Taois itu segera. "Aku tidak yakin itu bisa diatur, kepala istana saat ini sedang dalam pengasingan dan tidak akan melihat siapapun kecuali itu karena alasan penting," kata penjaga lapis baja dengan ekspresi ragu-ragu. Ekspresi pendeta Tao menjadi gelap setelah mendengar ini, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar. "Biarkan Li Ming datang menemuiku, aku punya masalah mendesak yang ingin kubicarakan dengannya." Penjaga lapis baja itu segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat sebelum melangkah ke samping. "Ya, Tuan Istana. Silakan, Tuan Li."